Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Bethel Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya adalah agar anak bisa lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Tetapi apabila tidak ada, mama papa juga bisa memakai gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik seperti mereka sedang berada di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh iya, mama papa, anak-anak kita melihat teladan kita loh. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, mama papa bisa tanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa mama tolong bantu anak-anak untuk mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan minggu ini, adik-adik bisa menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema sudah dibagikan juga secara online. Tapi apabila papa mama belum mendapatkannya, papa mama bisa menemukannya di Instagram @BethelKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buang rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Tahu nggak, Tuhan Yesus cinta banget sama kita. Tuh, denger dia memanggil nama kita. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Masih semangat kan? Yuk kita mendayung sama Tuhan. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. As we go sailing home.
With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel we can smile at the storm as we go sailing home. Adik-adik, Tuhan Yesus menyembuhkan, Tuhan Yesus membenarkan, Tuhan Yesus menguduskan. Dia itu Raja segala raja loh. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tanda ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan. Dia Raja segala raja. Adik-adik, tahu nggak? Paling tenang itu berada dekatnya Tuhan Yesus. Yuk kita sama-sama siapkan hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu. Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu
dua. Tuh dua. Tuh dua. Yuk jalan. Tuh dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Satu, dua. Tuh dua. Tuh dua. Coba Jenon berdiri. Oma coba berdiri yang manis. Oma lepas ya. Jatuh. Kalau dilepas gimana? Jatuh. Ya jalan deh, jalan ya ke mami ya. Ya udah, Oma mau cerita dulu. Nah, udah ya. Shalom anak-anak di rumah. Udah lama kita nggak ketemu ya. Gimana kabar kalian? Sehat semua kan? Puji Tuhan. Kita semua sehat. Kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya yuk kita mau lipat tangan. Kita mau masuk di dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah menyertai kami sampai hari ini. Kami bisa bersama-sama ikut ibadah online di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, sertai dan pimpin kami. Kalau sebentar kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak pembina yang menyampaikan firman-Mu maupun kami semua yang mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi sebelum kita berdoa, kamu lihat nggak? Shannon kecil, dedek kecil yang tangannya Oma pegangin. Waktu mau jalan, Oma pegangin. Karena dedek kecil itu belum bisa jalan. Dia lagi belajar jalan. Kalau tangannya dilepas, maka dedek Shannon ini bisa jatuh. Nah, Oma mau kasih tahu, di dalam Alkitab juga ada cerita tentang seorang bapak yang tangannya harus dipegangin dua-duanya. Kok bapak dipegang? Emang bapaknya belajar jalan? Bukan. Dia bukan belajar jalan, tapi dia sedang berdoa. Tahu nggak siapa nama bapak itu? Bapak itu yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Siapa namanya? Iya, betul. Bapak Musa. Bapak Musa ini sudah memimpin bangsa Israel keluar sampai nyebrang laut, berjalan memimpin bangsa Israel jauh ke padang gurun, sampailah di suatu tempat namanya Rafidim. Begitu sampai di tempat Rafidim ini, ada orang-orang yang gak suka sama orang Israel. Namanya orang-orang Amalek. Orang Amalek ini datang mau menyerbu, mau ngajak perang orang Israel. Langsung Bapak Musa panggil Yosua. Yosua, cepetan kamu pilih orang-orang Israel yang bisa kamu ajak perang. Kamu ajak pilih. Tapi saya nggak ikut. Saya bersama Harun dan Hur bertiga nggak ikut. Kami bertiga mau naik ke atas bukit itu. Besok pagi-pagi kamu berangkat sama orang Israel yang sudah kamu pilih. Kami akan naik ke atas bertiga. Kami akan dengan tongkat kami naik ke atas. Kami akan berdoa di sana. Betul. Besok pagi-paginya bangsa Israel berangkat, yang mau perang berangkat semua. Nemuin orang-orang Amalek. Sedangkan Musa dengan dua orang temannya siapa? Harun dan Hur, dia berangkat. Mereka berangkat juga tapi naik ke atas bukit. Bukit itu apa sih? Bukit itu gunung tapi yang gak tinggi, yang gak terlalu tinggi. Setelah sampai di atas bukit itu, Musa bersama
Harun dan Hur bisa lihat tuh orang Israel. Wah, udah mulai ketemu tuh sama orang-orang Amalek. Jadi waktu mereka mulai mau perang, mereka mulai perang, langsung buru-buru Musa berdiri dengan tangannya naik ke atas, dia berdoa kepada Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan, dia berdoa terus. Waktu berdoa lama-lama pegel juga tangan Musa turun. Waktu tangan Musa turun, orang Israelnya kalah. Buru-buru Musa naik lagi tangannya sambil berdoa, tangannya naik lagi, tangannya naik sambil berdoa. Bangsa Israelnya menang, Amaleknya yang kalah. Terus tapi lama banget perangnya, turun lagi, kalah lagi. Wah, Harun sama Hur yang ada di sebelahnya Bapak Musa mulai pikir, waduh, gimana dong? Bapak Musanya udah kecapean, gimana caranya ya? Gimana caranya? Itu ada batu, yuk kita ambil batu itu. Batu itu buat apa? Kita bawa ke tempat Bapak Musa supaya Bapak Musa bisa duduk di batu ini. Nanti Bapak Musa duduk di sini, Pak Musa duduk. Terus Bapak Musa suruh naikin tangan. Kita bantuin, kita pegangin. Kamu, Hur, kamu di sebelah sana, pegang tangan Musa yang sebelah sana. Saya pegang tangan Musa yang sebelah sini. Jadi tangan Musa dinaikin ke atas sambil duduk. Yang satu dipegangin oleh Harun, yang satu dipegangin oleh Hur. Jadi tangan Musa bisa naik terus sambil berdoa. Harun dan Hur di sebelahnya pegangin terus, bantuin, tolongin dan bantuin, pegangin tangan Musa. Jadi waktu tangan Musa terus di atas, terus dia lihat, wah, orang Israel menang, orang Amaleknya kalah. Waduh, tambah dikit karena kalah. Lama-lama matahari udah mulai mau turun, udah mau gelap. Orang Amalek dia lihat, kok temennya banyak yang mati? Aduh, dia takut, mulai ada yang lari pulang. Dia pulang, semua mulai lihat temennya lari, ikut lari. Lama-lama semua lari, pergi semua, diuber sama bangsa Israel. Tapi orang Amalek udah kabur. Orang Israel kegirangan, dia bersorak, hore, haleluya, 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 haleluya. Orang Israel menang. Harun, Musa dan Hur bertiga di atas bukit, dia lihat, wah, menang. Mereka juga, Musa langsung berdiri, dia juga angkat tangannya, dia bersorak-sorak memuji Tuhan, berterima kasih sama Tuhan. Haleluya, Tuhan sudah menolong orang Israel dan orang Israel menang. Siapa yang seperti Harun dan Hur yang suka menolong? Siapa di antara kamu yang suka menolong? Ada yang suka nolong papa mama di rumah? Iya, kamu suka nolong papa mama di rumah. Nolong apa coba? Betul, kamu beresin, rapiin mainan kamu. Abis kamu main, berantakin mainan banyak-banyak, kamu mesti kembaliin lagi. Kamu rapiin lagi, masukin lagi ke tempatnya semula, supaya tempat bermain kamu tetap rapi. Nah, ada lagi, mungkin ada lagi siapa yang suka membantu? Iya, bisa. Kamu juga bisa bantu nyapuin. Ada tisu berantakan, kamu ambil, buang ke sampah. Jangan mesti nunggu, biarin nanti mbak yang bersihin, mbak yang beresin, atau mami yang nyapu. Enggak, ya. Dan siapa di sini yang suka nolong orang lain? Teman kamu mungkin teman kamu jatuh, perut jatuh, aduh, jatuh. Bukannya ditolongin, diketawain, bagus nggak kalau gitu? Nggak boleh,
anak Tuhan Yesus mesti tolongin. Kalau ada yang jatuh, ditolongin. Bantuin supaya bisa berdiri lagi. Kita bantu. Nah, itu baru namanya anak-anak Tuhan Yesus. Nah, seperti Harun dan Hur yang suka menolong. Di dalam Alkitab juga ada pesan Tuhan supaya kita mau saling tolong menolong. Mau tahu ayatnya? Ayat ini sebagai ayat hafalan pada hari ini terdapat di dalam kitab Galatia. Galatia itu depannya apa? G. Ya, G. Jadi Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Memenuhi hukum Kristus. Apa ya? Memenuhi hukum Kristus artinya mentaati firman Tuhan. Ya. Nah, sekali lagi. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bukan hanya Harun dan Hur yang suka menolong, tetapi ada satu yang selalu setia mau menolong. Siapa namanya? Dia adalah Tuhan Yesus yang bisa kita contoh, yang selalu mau menolong. Waktu kita sakit, kita minta tolong, dia datang menolong. Waktu kita sedih, dia mau menghibur kita. Dan yang lebih wow lagi, kita semua manusia berdosa. Hati kita hitam karena dosa. Karena Alkitab bilang di dalam Roma 3 ayat 10, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi kita semua berdosa. Orang dosa mestinya dihukum, masuknya ke neraka. Tapi Tuhan Yesus begitu mengasihi manusia di bumi ini, dia gak mau orang-orang masuk neraka. Jadi dia mau, dia bilang biarin aku aja yang dihukum. Dia mau mati di kayu salib. Dia mau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, untuk menghapus dosa-dosa kita. Asal kita mengaku dosa kepada Tuhan, kita percaya Yesus mati di kayu salib, dikuburkan, dan pada hari ketiga dia dibangkitkan. Kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, kita tidak akan dihukum, kita akan masuk bersama-sama dia ke dalam istananya Tuhan Yesus, yaitu surga. Nah, anak-anak, jadi sesuai dengan firman Tuhan, pada hari ini kita mau belajar seperti Bapak Harun dan Hur yang suka menolong. Ya, ingat itu sesuai dengan ayat hafalan kita juga pada hari ini. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, yuk kembali kita mau masuk dalam doa. Kita lipat tangan kembali, kita mau berdoa bersama-sama. Bapa kami yang baik, Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih kalau hari ini kami sudah belajar tolong menolong seperti Bapak Harun dan Hur yang sudah menolong Musa. Kami juga mau belajar menolong orang lain. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati papa, mama, opa, oma, saudara-saudara, teman-teman kami, juga pembina kami semua yang bersama-sama mendengarkan
dan mengikuti ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Para penolong COVID-19. Di awal 2020, sesuatu yang sangat tidak biasa terjadi. Di seluruh dunia, anak-anak berhenti pergi ke sekolah. Mereka berhenti bermain di taman-taman, mereka berhenti pergi ke pertandingan-pertandingan olahraga, bioskop-bioskop, dan pesta-pesta ulang tahun. Di awal 2020, sepertinya anak-anak di mana-mana tidak mengerjakan apa-apa. Namun, mereka bukannya tidak mengerjakan apa-apa. Mereka sedang mengerjakan sesuatu yang amat penting. Mereka sedang menolong untuk melawan sebuah penyakit yang sepenuhnya baru. COVID-19 muncul pertama kalinya hanya beberapa bulan sebelumnya. Kebanyakan orang tidak tersakiti oleh virus tersebut. Namun, virus ini membuat beberapa orang sangat sakit. Dan karena virus ini baru, para dokter tidak memiliki obatnya. Jadi, orang-orang di mana-mana mulai membantu. Para pekerja kesehatan menolong orang-orang sakit untuk pulih. Para peneliti menolong untuk menemukan obat-obat baru. Para pemimpin menolong dengan membuat rencana-rencana baru. Para wartawan menolong untuk menyiarkan berita. Para petani dan pedagang makanan menolong dengan memastikan agar ada makanan sehat untuk dimakan. Para supir truk menolong dengan membawa barang-barang persediaan. Para pengumpul sampah menolong dengan menjaga lingkungan bersih. Ketika pergi ke pasar, para pembelanja menolong dengan memakai masker dan menjaga jarak sejauh 2 meter. Dan anak-anak juga menolong hanya dengan tinggal di rumah. Mungkin tinggal di rumah kelihatannya seperti tidak melakukan apa-apa. Namun ini adalah pekerjaan yang penting. COVID-19 ditularkan melalui tetesan-tetesan kecil air di udara. Ketika lebih banyak orang berkumpul, lebih banyak tetesan air memenuhi udara. Ketika lebih sedikit orang berkumpul, lebih sedikit tetesan air memenuhi udara. Dengan lebih sedikitnya tetesan-tetesan air di udara, lebih sedikit orang yang sakit. Tak lama lagi, para peneliti akan menemukan obatnya. Sebelum itu terjadi, semua orang membantu. Semua orang, termasuk anak-anak seperti kamu. Fakta-fakta tentang COVID-19. COVID-19 adalah nama singkat untuk penyakit virus corona 2019. COVID-19 dapat menyebabkan demam dan batuk. Penyakit ini bisa membuat orang-orang sulit untuk menarik nafas yang dalam. Kebanyakan orang yang tertular COVID-19 telah membaik, namun beberapa orang menjadi sangat sakit. Para dokter dan ilmuwan sedang mempelajari tentang cara-cara terbaik untuk menangani COVID-19. Apa yang dapat saya lakukan untuk mencegah tertular COVID-19? Batuk atau bersin ke sapu tangan atau ke sikumu. Jauhkan kedua tanganmu dari mulut, hidung, dan matamu. Ini akan menjaga tubuhmu dari terkena kuman-kuman. Cuci kedua tanganmu dengan sabun dan air selama paling sedikit 20 detik. Jika kamu tidak memiliki sabun dan air, orang dewasa dapat menolong menggunakan pembersih tangan yang khusus.
Ayat 19a. Allah akan memenuhi kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kabar baik untuk adik-adik Bethel Kids Bandung. Gema akan dinilai kembali terhitung tanggal 3 Mei. Dan Gema ini akan terus dinilai setiap minggunya. Untuk kelas besar, kalian harus menuliskan ayat yang menurut kalian paling berkesan dari perikop atau bacaan yang kalian baca setiap harinya. Dan dituliskan di buku Gema kalian ya. Nah, di akhir minggu kalian akan memiliki 7 ayat yang menurut kalian paling berkesan. Untuk kelas kecil, kalian harus membuat video berisikan ayat hafalan yang diberikan pada ibadah Bethel Kids online di hari Minggu. Ayat yang telah kalian fotokan dan video yang telah kalian rekam harus kalian kirimkan paling lambat hari Minggu pukul 20 atau jam 8 malam. Kalau kalian lebih mengirimkan dari jam tersebut, maaf ya, kita tidak akan menilai Gema kalian. Nah, foto tersebut dan video tersebut harus kalian kirimkan ke nomor WhatsApp di bawah ini. Untuk MW1 sampai 3 kalian kirimkan ke Kakak Nira Olivia, MW4 ke Kak Ervina, Hyper ke Kak Debbie, Kopo ke Kak Ina, dan Sani Rosa ke Kak Intan. Jangan lupa ya, waktu kalian kirimkan video dan fotonya, kalian tuliskan nama kalian yang lengkap, oke? Tetap semangat mengerjakan Gema dan aktivitasnya ya. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik. Dengan Kak Tati bertemu lagi dan Kak Tati mengucapkan terima kasih buat adik-adik yang sudah mengumpulkan ayat hafalan serta aktivitas minggu ini. Nah, buat adik-adik Bethel Kids di seluruh cabang, jangan lupa ya adik-adik mengumpulkan video dan juga aktivitas serta fotonya dikumpul pada minggu ini. Nah, untuk ayat hafalan dan juga aktivitas paling lambat dikumpul hari Selasa dan akan ditampilkan di Big Kids online minggu depan. Nah, untuk hari ini adik-adik, mari kita akan membuat aktivitas dan kita akan mengerjakannya bersama-sama. Ayo adik-adik, mari. Ya anak-anak, aktivitas kita hari ini ya yang dibutuhkan adalah 2 warna kertas lipat, lalu ada gunting, spidol untuk nanti menulis, lalu pensil dan ini lem. Nah anak-anak, cara membuatnya seperti ini. Yang pertama, ini kertas warna merah dilipat menjadi 2. Seperti ini ya anak-anak ya. Nah, dilipat menjadi 2. Kemudian lipat lagi. Nah, berikutnya yang ini dilipat keluar. Juga sama. Ini yang merah nanti kakak mau bikin untuk anak perempuan. Nah, yang berikutnya adalah yang biru. Nah, yang biru sama, dilipatnya seperti tadi. 2 lipatan ya anak-anak ya, seperti ini, 2 lipatan. Lalu dilipat kembali jadi
2 lipatan lagi. Nah, yang sebelah sini dilipat keluar. Nah, yang satunya lagi sama. Nah, kan jadi seperti ini ya. Nah, jadi kita akan membuat gambar ya, gambar anak laki-laki nih, bulat. Kelihatan? Ya. Terus kita bikin lehernya. Kita bikin kotak. Nah, kita bikin atau kakinya ya. Wah, jangan lupa juga nih tangannya. Nah, gampang sekali ya menggambarnya, bikin lingkaran, kotak, persegi panjang, pasti sudah belajar dari anak TK sampai anak kelas 2. Nah, sekarang ini buat anak perempuan. Anak perempuan kakak bikin ininya, rambutnya ya. Rambutnya agak panjang, beda dengan anak laki-laki. Nah, ini juga sama kotak. Nah, tapi anak perempuan pakainya rok ya, bukan celana. Jadi kita bikin hampir kayak segitiga. Nah, seperti ini. Jangan lupa juga bikin tangannya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Nah, setelah itu kita akan potong. Adik-adik dalam memotongnya sangat hati-hati ya, jangan sampai tangannya adik-adik terluka. Nah, untuk motongnya ini adik-adik bisa minta bantuan, bantuan mama boleh, bantuannya koko, cici boleh untuk anak TK. Tapi untuk anak kelas 1 dan kelas 2 ya, kakak yakin adik-adik pasti sudah pintar, sudah bisa memotongnya. Nah, adik-adik memotongnya ikuti pola aja, pola yang sudah ada ya. Nah, seperti ini ya adik-adik. Dan ini ya laki-lakinya. Juga sama, dipotongnya mengikuti pola yang tadi sudah kakak gambar. Dan nanti kalian juga sama ya cara memotongnya. Mudah sekali. Dan kakak yakin adik-adik yang hebat, yang luar biasa pasti bisa. Nah, ini adik-adik yang tadi ya. Nah, kemudian setelah itu adik-adik kita akan ambil atau kita akan buka ya, dan ternyata ya menghasilkan adalah anak-anak yang sedang bergandengan tangan. Nah, artinya apa adik-adik? Tadi firman Tuhan juga kan, Musa dia berhasil dalam berperang ketika dia ditolong oleh Harun dan juga Hur. Nah, berarti adik-adik kita anak-anak Tuhan juga harus saling menolong. Nah, di sini kakak akan tuliskan dulu buat adik-adik kelas kecil juga pasti sudah bisa menulis ya. Nanti akan ambil dulu yang ini, akan ditulis. Adik-adik menulis mau di kepalanya, di sini atau di badannya, kakak di badannya aja ya. Anak, nih, anak Tuhan, kita loncat satu ya. Anak Tuhan harus saling menolong. Ya. Nah, ini jangan lupa adik-adik, ini juga dikasih lem. Sehingga ini bisa bersatu, baik anak laki-laki, anak perempuan bergandengan tangan. Nah, seperti ini ya anak-anak ya. Anak Tuhan harus saling menolong ya. Untuk tulisan boleh terserah adik-adik, mau di kepalanya, mau di mananya. Yang penting rapi ya. Oke, adik-adik sampai di sini dulu aktivitas yang kakak berikan. Kakak tunggu ya adik-adik, jangan lupa adik-adik kirimkan ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Dadah.
19a. Aku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi pasal 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Ayat 4 ayat 19a. Allah akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Nama saya Gisela Kusnadi. Hari ini saya mau menghafalkan ayat hafalan. Dengerin ya. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Makasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bye-bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala
keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih, dadah. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 14. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. Ayat hafalan dari Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Aku akan memenuhi keperluanku menurut dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19a. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Philippians 4 verse 19. My God will meet your needs. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi
segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Terima kasih. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Amin. God bless you. Bye bye. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanku. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Filipi 4 ayat 19. Allahku memenuhi segala keperluanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bye-bye.